Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kita akan membaca Injil Markus pasal 13. Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 13. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat 1 dan 2 konteksnya adalah ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang murid berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Yang dimaksud adalah gedung bait Allah. Yang dimaksud bait Allah dikenal dalam bahasa Ibrani Beth Hamikdash, atau dikenal dalam bahasa Inggris the temple. Temple seringkali dalam bahasa Indonesia secara salah diterjemahkan kuil. Tapi sebenarnya itu adalah Baitullah. Bait Al-Maqdis dalam bahasa Arab, bahasa Ibraninya Bet Hamikdash, artinya bait yang suci, rumah suci, yang pertama-tama didirikan oleh Daud dan direalisasikan pada zaman Salomo, dan kemudian dihancurkan oleh Nebukadnezar, kemudian dibangun kembali pada masa Esra dan Nehemia, dan kemudian setelah kerusakan yang kedua kali menimpa, dibangun kembali oleh Herodes untuk mengambil hati orang-orang Yahudi selama 46 tahun. Dan setelah itu, apa kata Yesus? Kamu lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Konteksnya waktu itu berarti bait Allah masih berdiri dengan megahnya. Tetapi tatkala para murid membanggakan betapa besar, betapa megah, betapa kokohnya bait Allah itu, Yesus berkata, suatu saat semua akan diratakan menjadi tanah. Lalu para murid itu berkumpul dan bertanya, kapankah hal itu akan terjadi? Saudara-saudara,
kita berbicara tentang Yerusalem. Tentang kota yang sekarang ini menjadi kota suci dari ketiga agama. Tentu kata suci diartikan menurut versi masing-masing. Bagi orang Yahudi, Yerusalem itu adalah kota suci, kota yang mulia, lambang dari agama, lambang dari kebanggaan mereka sebagai bangsa. Karena itu bagi orang Yahudi, Yerusalem adalah segala-galanya. Ini yang menjadi kunci kenapa Israel dan Palestina tidak pernah bisa rujuk tentang masalah Yerusalem. Bagi orang Kristen, Yerusalem menjadi penting, bukan karena kesucian tanahnya, tetapi karena memiliki makna sejarah, makna historis, di mana Putra Allah pernah berkarya di tempat itu. Dan orang Kristen menapak tilasi langkah demi langkah, jejak dari jejak Yesus Kristus, selama menyelesaikan pekerjaan Bapanya di muka bumi. Bagi orang Islam, Yerusalem menjadi penting karena di tempat itu adalah kota suci ketiga setelah Mekah, Madinah yang disebut Haramain, dua tempat yang suci, dan yang ketiga adalah Yerusalem yang mereka sebut dengan Al-Qudus, kota yang suci. Karena di Yerusalem itu menurut cerita orang Islam, menurut cerita orang Islam, dari sanalah Muhammad Nabi mereka katanya naik ke surga. Betapa pentingnya Yerusalem, saudara-saudara. Dan itu arti pentingnya terletak di tempat yang sekarang ini berdiri sebuah masjid yang besar yang namanya Dome of the Rock. Yang namanya dalam bahasa Arab Kubbatus Sokroh. Jadi kubah yang karang, kubah batu karang gitu. Kubbatus Sokroh atau Dome of the Rock. Di tempat itu, di tempat yang namanya Dome of the Rock itu, tradisi orang Yahudi namanya Makom. Makom itu tempat suci di mana Abraham mengorbankan putranya Ishak, bahasa Ibraninya Yisak, bahasa Arabnya Ishak, bahasa Indonesia Ishak. Tempat itu di mana Yisak dikorbankan sebagai korban bakaran bagi Allah. Di tempat yang katanya di mana Yisak dikorbankan itu, yang kemudian diganti dengan kambing domba, yang itu diperingati oleh orang Yahudi dengan upacara yang namanya Akedah, pengikatan Ishak. Sampai hari ini diperingati pada hari tahun baru Yahudi yang namanya Rosh Hashanah. Rosh itu artinya kepala. Hashanah, sanah itu tahun. Karena itu kalau orang Kristen Arab biasanya sepanjang tahun baru setelah mengucapkan Natal, Idul Milad, itu mereka mengucapkan Kulu sanatun wa antum salamun. Selamat selamat tahun, sepanjang tahun Anda selalu, antum, Anda semua selalu dalam keadaan salam, dalam keadaan sejahtera. Di tempat itu pula Israel begitu penting menjadi perebutan dari ketiga agama besar. Setiap kali orang Yahudi menuju ke kota suci Yerusalem, khususnya di tempat yang begitu penting yang namanya tembok barat, tembok ratapan. Dan ini menggenapi nubuat Yesus itu. Sekarang tinggal puing-puing, tinggal tembok barat, mereka menangisi Yerusalem di tempat itu. Kapan engkau membangun kembali kota ini di reruntuhan ini? Orang-orang Islam datang ke sana untuk sholat Jumat. Yang di tempat Dome of the Rock, orang-orang perempuan yang mengaji, yang di Masjid Al-Aqsa itu adalah orang-orang laki-laki yang sembahyang. Begitu pentingnya Yerusalem ini, sehingga ini adalah kunci dari dunia. Kalau Timur Tengah aman, dunia ini aman. Kalau Timur Tengah bergolak, dunia ini ikut bergolak. Karena seolah-olah kuncinya perdamaian dunia ada di sana. Saudara-saudara, saudara bisa laksanakan suatu ziarah sejarah. Tatkala saudara melihat Yerusalem pada waktu pagi atau subuh. Pada waktu pagi, ketiga agama itu seolah-olah bersaing-saingan untuk berdekatan dengan Tuhan.
Pertama-tama biasanya Islam duluan. Islam paling pagi. Dan pagi di langit Yerusalem seolah-olah dipecahkan dengan suara adzan subuh. Yang salah satu kalimatnya berbunyi, "Salat itu lebih baik daripada tidur." As-sholatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kemudian si Yahudinya merasa diejek sama Islam. Lah saya masih tidur, orang Islam sudah bengok-bengok. Kristen pun juga begitu. Makanya begitu selesai adzan, kemudian barulah gerobak-gerobak kereta itu masuk ke kota lama, di mana kotanya Yerusalem itu bising, tempat lebih-lebih yang namanya tempat yang disebut dalam bahasa Latin Via Dolorosa, Torikul Alam, jalan sengsara. Di tempat itu dari Benteng Antonia ke stasi 1, stasi 2, sampai stasi 14 di gereja yang namanya adalah gereja Al-Qiyamah, gereja Holy Sepulchre, tempat gereja yang didirikan oleh Saint Helena, ibunya Kaisar Konstantinus, di atas bukit Golgota, stasi yang ke-14. Orang-orang Kristen, apa itu orang Koptik dari Mesir, orang Katolik, orang Protestan, semuanya bisa melakukan jalan salib di sana. Tetapi kalau orang Islam selesai la ilaha illallah, Kristennya baru mulai kudusulillah kudusu lil hawi kudus, sambil mengarak salib. Kudusulillahi la yamut irhamna. Begitu orang Kristen mengarak salib begini, pedagang-pedagang Arab, entah Islam entah Kristen, jualan souvenir, ada salib, ada kaligrafi doa Bapa Kami, kaligrafi Al-Fatihah, kaligrafi ayat kursi, kaligrafi ayat meja, banyak sekali di situ. Kemudian orang-orang itu pada saling berpapasan. Apa yang Anda lihat? Saya itu suka memperhatikan yang iseng-iseng, yang tidak pernah dilihat orang biasa saya lihat. Itu ketika orang Kristen mengarak salib, orang Yahudi yang fanatik itu memakai strimel. Strimel itu semacam topi tinggi yang di sini berasal dari bulu-bulu yang saya lihat di Blitar itu seperti tarangannya ayam. Itu namanya orang-orang Yahudi yang namanya Haridim. Haridim itu artinya orang yang takut kepada Allah. Katanya seperti itu. Begitu lihat orang Kristen mengarak salib, mereka menatapnya tapi dengan mata yang hampa, seolah-olah dengan penuh kebencian. Seolah-olah orang Yahudi mengatakan, apa itu? Seperti itu yang terjadi. Dan kemudian sebentar lagi, ketika orang Kristen mengarak salib itu, orang Yahudi itu ketemu dengan orang-orang Islam yang mau masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Sementara orang Yahudi biasanya mereka datang ke sebuah sinagog di dekat kota lama Yerusalem dan mereka mengucapkan Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ketiga-tiganya mengagungkan Tuhan. Ketiga-tiganya mengagungkan sebagai pemilik, seolah-olah pewaris dari ajaran Tuhan. Orang Yahudi mengatakan Yahweh itu Esa. Orang Islam mengatakan Allahu Ahad. Orang Kristen juga mengucapkan dengan versinya. Tidak ada satupun dari ritual ketiga agama yang tidak mengindahkan Yerusalem. Dan nama itu terkait dengan nama nabi-nabi besar. Ada Abraham di sana, ada Daud di sana, ada Salomo di sana. Yang aneh, saudara-saudara, seolah-olah nabi-nabi itu diklaim menurut kepentingan agama. Menurut kepentingan mereka. Bagi orang Islam yang Palestina, mereka mengatakan, kami akan berhenti perang kalau Yerusalem Timur sudah menjadi ibu kota negara Palestina. Lah yang Israel mengatakan, loh kok enak saja. Itu kan ibu kota kerajaan Daud. Padahal Daud juga nabi mereka. Coba betapa rumitnya Yerusalem itu. Betapa rumitnya Yerusalem. Penting, strategis, tidak hanya terkait dengan sejarah.
tapi terkait dengan emosi keagamaan, terkait dengan klaim-klaim kebenaran. Lalu kita bertanya, ada apa sebetulnya Yerusalem ini? Dan rencana apa yang Allah buat untuk kota ini, kota kuno ini, kota yang zamannya Melkisedek, Raja Salem itu, yang memberkati Abraham, dan kepadanya Abraham membayar perpuluhan. Ini ada apa dengan kota ini? Bagaimana rencana Allah atas kota ini? Kita membaca pada perikop yang kita baca pada pagi hari ini. Tatkala murid-murid berkata, betapa megahnya, betapa kokohnya, betapa hebatnya Yerusalem dengan gedung bait Allah ini. Yesus katakan, semuanya itu akan dihancurkan dan diratakan menjadi tanah. Coba saudara bisa bayangkan, waktu itu, ini bisa dibayangkan hebatnya Yerusalem kira-kira sama dengan hebatnya Mekah itu. Tatkala mereka membangga-banggakan, tiba-tiba ada orang berkata, suatu saat akan diratakan. Mungkin ada suatu ekspresi keheranan, mengamuk, rasa ingin tahu kenapa. Saudara-saudara, Yerusalem tidak hanya menjadi bising oleh karena dia menjadi rebutan. Tidak, tetapi juga motivasinya sudah tumpang tindih, tidak karu-karuan. Di sana setiap tahun orang Yahudi datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, untuk merayakan Pondok Daun, untuk merayakan Pentakosta versi Yahudi. Mereka datang ke sana dan biasanya tatkala orang-orang Yahudi yang di luar Yerusalem mereka mengasih persembahan ke bait Allah, rupiah tidak laku, dolar Amerika tidak laku. Yang laku hanya uang Israel yang namanya shekel. Karena uang-uang yang lain tidak laku, dirhamnya Syria tidak laku, dolarnya Amerika tidak laku. Kalau waktu itu kan belum ada Amerika. Itu saudara-saudara harus ditukar di situ. Makanya inilah yang menjelaskan kenapa dalam Injil dikatakan waktu itu ada meja-meja penukar uang. Karena orang-orang harus membayar ke bait Allah itu dengan persembahan shekel. Lalu Yesus mengamuk dengan itu karena apa? Di sini telah menjadi ajang bisnis. Gereja sudah menjadi ajang orang mencari keuntungan. Orang-orang miskin memiliki uang dalam mata uang negara mereka. Ketika masuk ke bait Allah yang suci itu, yang disebut rumah Allah itu, yang disebut Bet Hamikdas itu, yang disebut Baitul Maqdis itu, mereka menggandakannya sampai 15 kali. Padahal orang miskin dengan kekurangan uangnya, si Yahud bin Yahud, orang Yahudi ini, dengan begitu tamaknya menukar meja-meja penukaran uang mereka. Di situ pun juga ada kambing dijual, ada burung merpati yang untuk korban. Lalu Yesus melihat betapa bisingnya Yerusalem ini untuk jual beli, bukan untuk beribadah. Maka kursi-kursi itu, meja-meja penukar uang itu dibolak-balikkan, diobrak-abrik. Di dalam Alkitab bahasa Latin yang namanya vulgata, kata menjungkirkan meja itu adalah bankarota. Dijungkirkan meja-meja penukar uang itu bankarota. Bankarota itu yang menjadi bahasa Indonesia bangkrut. Ini dari Alkitab pasalnya. Dari Alkitab bahasa Latin. Karena waktu itu orang jualan pakai meja. Jadi jual, menukarkan uang, itu pakai meja. Money changer itu pakai meja. Makanya kalau bangkrut usahanya, itu artinya mejanya telah guling. Kalau dalam bahasa Indonesia, waktu itu belum ada bangku-bangku untuk berjualan, yang adalah tikar-tikar, maka bangkrut gulung tikar. Jadi itu budayanya seperti itu. Nah saudara-saudara, Yerusalem yang seperti itu, yang bising, yang mulia, yang melibatkan emosi setiap orang Yahudi, setiap orang Kristen. Tiba-tiba Yesus berkata, suatu saat akan hancur. Tidak ada satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Betapa kagetnya para murid itu. Lalu murid-murid itu bertanya tatkala mereka duduk di atas bukit Zaitun. Ada di sana Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas.
katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi. Dan apakah tandanya kalau semua itu akan sampai kepada kesudahannya? Mereka bertanya, berilah tanda ya Tuhan. Tandanya apa kalau itu akan terjadi? Dan kapan? Saudara-saudara, pertanyaan itu dijawab oleh Yesus dengan kata-kata, maka mulailah Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini terjadi, saudara-saudara. Pada tahun 70 Masehi, seorang jenderal dari kerajaan Roma datang ke Yerusalem. Dan mereka menumpas pemberontakan kecil-kecilan, pemberontakan separatis Yahudi itu. Lalu bait Allah yang hancur itu benar-benar diratakan menjadi tanah tahun 70 Masehi. Jadi terjadi kira-kira 40 tahun setelah Yesus mengatakan nubuat tadi. Yesus berkata itu kira-kira tahun 30 Masehi, 31, 32, kira-kira tahun itu tergantung perhitungan tahunnya. Tahun 70 Masehi persis itu dihancurkan. Tergenapi apa yang dikatakan Yesus. Dan akan banyak orang yang datang yang memakai namaku. Yang mereka memakai namaku. Akulah dia. Akulah Mesias. Tidak lama setelah hancurnya bait Allah. Tahun 70 Masehi. Dan yang tinggal hanya tembok barat itu. Tembok ratapan. Itu saja. Yang lain hancur. Waktu itu tahun 135. Jadi kira-kira 70 tahun lagi. Ada seorang yang bernama Simon Bar Kokhba. Simon Bar Kokhba adalah keturunan Yahudi. Simon ya nama Yahudi yang paling populer itu Simon. Nama-nama seperti itu nama Yahudi yang sangat akrab. Seperti orang Jawa nama Bambang itu akrab. Tapi kalau Bambang semua ada banyak Bambang Gentolet. Tapi kalau Bambang Nursena hanya satu. Sekali Bambang tetap Nursena. Kira-kira seperti itu. Jadi nama Simon banyak, tapi ini Simon Bar Kokhba. Bar artinya anak, Kokhba itu bintang timur. Saudara tahu padahal bintang timur itu adalah lambang dari apa? Lucifer. Dia mengaku sebagai anak bintang timur. Dan karena bintang timur itu juga adalah lambang dari Lucifer. Di tempat lain karena Surya pagi dari tempat yang maha tinggi. Itu adalah lambang dari Mesias sendiri. Di sana ada tumpang tindih gelar. Seolah-olah mereka akan mengesahkan penaklukannya atas nama Tuhan. Atas nama Mesiasnya. Pemberontakan Bar Kokhba pun juga akhirnya ditindas oleh pemerintah Roma. Tinggal satu benteng yang menjadi pusat pertanyaan terakhir. Yaitu benteng yang namanya Benteng Madaba. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sejarah Yerusalem ini membuktikan bahwa firman Tuhan mengatakan kota ini akan selalu terus-menerus direcoki, diisi, dipenuhi dengan deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Ayat 7. Deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Sejak tahun 70, 135, tahun 200, semuanya terjadi peperangan soal Yerusalem. Tahun 200 muncul Kaisar Hadrianus, menempatkan patung dewa di atas bait Allah. Yang besar, reruntuhan bait Allah itu. Kemudian tahun kemudian Yerusalem takluk ke Roma, dari Roma takluk ke Persia, dari Persia takluk kembali ke Bizantium Roma, dari Bizantium takluk ke pasukan Islam terus menerus. Jadi Yerusalem menjadi penaklukan bangsa-bangsa. Yerusalem menjadi tempat di mana perang itu adalah menjadi seolah-olah satu-satunya penyelesaian. Jadi kalau kita mendengar yang namanya Perang Amerika Afghanistan, ingat itu bukan yang pertama. Itu hanya rangkaian dari apa yang semuanya telah dimulai dari Yerusalem sendiri. Oleh karena itu jangan heran. Tatkala George Bush Junior, karena bapaknya juga namanya Bush.
Dia mengatakan, Amerika adalah sahabat bagi 1 miliar umat Islam. Karena itu yang kami perangi bukan umat Islam, yang kami perangi adalah teroris. Tetapi Osama bin Laden, dia mengatakan, stop agresor Amerika. Karena mereka atas nama pemimpin kaum kafir yang akan menghancurkan umat Islam. Mulai lagi nih, konflik yang sebenarnya adalah konflik politik murni dikait-kaitkan dengan agama. Dan ini sudah mulai ada banyak sampai stop hubungan diplomatik dengan Amerika. Ini kelompok Taliban Indonesia itu. Yang McDonald di demo. Padahal yang setor ayamnya adalah pesantren dari Pasuruan. Jadi kalau itu di demo dihancurkan berarti pesantrennya juga nggak bisa makan. Karena yang nyetok ayam itu rata-rata dari pesantren pengusahanya muslim. Karena itu kemudian orang-orang Islam juga banyak yang protes. Bagaimana ini? Jadi ini sulit sekali saudara-saudara. Afghanistan dianggap perang agama. Sama sekali nggak ada kaitannya dengan agama. Osama itu dulunya adalah orangnya Amerika juga. Dia dibiayai CIA waktu itu untuk menghadapi yang namanya kambing hitam. Musuh bersama yaitu Uni Soviet. Saya diminta majalah Tempo untuk nulis tentang Afghanistan, itu bukan perang agama. Saya melihat bagaimana disebut sebagai perang agama. Semua orang yang di Afghanistan, aliansi utara yang melawan Taliban, itu juga benderanya bendera Islam. Ada orang yang mendirikan partai namanya Jami'e Islami, Jamaat Islam. Ada Istihad-e Islami. Semua bendera Islam itu lawannya Taliban. Ada kelompok nasionalis misalnya Junbus-i Shimali Afghanistan. Partai Nasionalis Afghanistan Utara. Tapi ada lagi yang namanya Jami'e Wahdat, itu Syiah. Jadi serba repot. Bagaimana tidak repot kok disebut perang agama? Ketika Taliban mengobarkan peperangan dengan Amerika, mereka lupa ada 6.000 orang yang menjadi korban. Rakyat sipil yang tidak bersalah. Amerika belum nyerang, Taliban itu sudah mengecam Amerika. Loh ini nggak terbalik apa? Orang yang menjadi korban, belum dikasih simpati, belum dikasih perhatian, mereka sudah mengatakan, awas Amerika kalau nyerang kami. Kami akan siap berjihad dengan Anda. Si rajanya Arab Saudi jengkel sama Taliban. Jengkel sama Osama bin Laden karena Osama itu adalah warga negara Arab Saudi yang dipecat oleh Arab Saudi. Karena dianggap ekstremis. Lalu dia cepat-cepat memutuskan hubungan diplomatik dengan Taliban. Dengan mengatakan Osama bin Laden dan Taliban telah mencoreng nama baik Islam. Mana yang perang agama sekarang? Di Afghanistan yang namanya Aliansi Utara, kami akan mengobarkan peperangan bersama Taliban. Karena kami adalah milisi Islam yang anti-Taliban. Jadi serba repot saudara-saudara. Di Timur Tengah tidak pernah ada perang, tidak pernah ada perebutan kepentingan yang didasarkan atas kepentingan agama. Semuanya adalah kepentingan politik. Dan tidak pernah munculnya nasionalisme, paham kebangsaan Arab yang dikaitkan dengan Islam. Tidak pernah ada. Karena Islam tidak pernah bisa mempersatukan Timur Tengah. Dulunya, zamannya Muhammad, nabinya umat Islam, berlaku ungkapan bagi orang Yahudi, agama Yahudi, bagi orang Muslim, agama Islam, lakum dinukum waliyadin. Karena nasu umatan wahida. Umat manusia adalah umat yang satu. Begitu Muhammad tidak ada lagi, para muridnya bergerak lebih jauh. Ada kelompok selalu adalah kelompok Abdul Fulus dan kelompok Abdullah. Kelompok Abdullah adalah kelompok yang memang benar-benar setia pada Allah. Kelompok Abdul Fulus adalah setia pada Fulus bin Fulus bin Fulus. Jadi uang, mananya uang terus menerus. Tidak pernah selesai. Ada khalifah Islam yang mengatakan orang Kristen harus bayar pajak. Nah, kelompok ulama mengatakan Islamkan mereka. Begitu mereka masuk Islam, pajak tidak dibayar. Gubernur ini protes.
Bagaimana pajaknya kita tidak dibayar gara-gara orang Kristen sudah diislamkan semua. Tidak membayar pajak perlindungan yang namanya jizyah. Kemudian Umar mengatakan, Muhammad diutus bukan untuk menarik pajak, tapi untuk menjadi nabi. Ini persinggungan antara kepentingan bisnis dan agama. Bisnis dengan agama. Tapi yang lebih dominan adalah masalah bisnis. Bagaimana mau dikatakan itu adalah suatu konflik agama? Di Timur Tengah, Arab, nasionalisme Arab, kebangsaan Arab tidak pernah terkait dengan Islam. Pada tahun 1823, Syarif Mekah itu penguasa agama dan penguasa negara di Mekah. Waktu mengatakan, yang disebut orang Arab adalah mereka yang mendiami Arab Saudi sampai Sungai Nil. Mesir protes, kami bukan Arab, kami adalah Kipti. Kipti adalah suku Mesir sebelum bangsa Arab. Lalu karena tidak ada kesepakatan, mahasiswa Arab mengadakan pertemuan di Brasil. Dan dia mengatakan yang disebut orang Arab adalah mereka yang berbahasa Arab. Entah itu Islam, entah itu Kristen. Pendiri partai kebangsaan Arab yang pertama bukan orang Islam. Pencetus kebangsaan Arab bukan orang Islam yang pertama. Adalah orang Kristen Syria yang bernama El-Kawakibi. Diteruskan ide ini oleh seorang Kristen juga berkebangsaan Syria yang namanya Mikhail Aflaq. Dia mendirikan partai namanya adalah Hizbul Ba'ath Al-Arabi Al-Istiraki. Jadi Istiraki itu adalah sosialisme, partai sosialis. Bukan partai Islam, bukan partai Taliban, tapi partai sosialis Arab. Namanya Partai Ba'ath. Dari partai sosialis Arab itu berdirilah perkumpulan-perkumpulan mahasiswa Arab yang menuntut kemerdekaan. Muncullah kelompok Syria Raya yang terdiri dari Lebanon, Irak, kemudian Palestina, kemudian Syria sekarang. Mendirikan partai yang di Irak itu mempresidenkan Saddam Hussein. Jadi Saddam Hussein itu yang mengantarkan dia jadi presiden. Partai Ba'ath yang mendirikan adalah orang Kristen, namanya Mikhail Aflaq. Makanya ketika perang Teluk dikatakan itu perang agama. Bagaimana jawabannya? Sedangkan partainya Saddam pendirinya adalah orang Kristen. Menterinya juga agamanya Kristen. Tariq Aziz. Kok dapat dikatakan perang agama? Ini yang repot saudara-saudara. Jadi stigma yang mengatakan pertentangan Islam Kristen tidak lepas daripada pertentangan masalah Israel. Yerusalem, kota suci tiga agama itu. Makanya Usamah mengancam. Dia mengatakan, saya akan sampaikan kepada Amerika pemimpin kafir di seluruh dunia. Katanya. Gampangnya sekali kalau ngomong kafir. Bahwa rakyat sipil Amerika tidak akan pernah bisa menikmati ketenangan sebelum Palestina merdeka. Sebelum negeri-negeri Islam tidak dicampur tangan oleh Amerika. Lalu juru bicaranya Palestina angkat bicara. Hei Osama bin Laden, Palestina tidak ada hubungannya dengan kau. Karena itu saya menolak klaim Anda, pertentangan Anda dengan Amerika atas nama rakyat Palestina. Rupanya Tony Blair pinter. Dia langsung mengatakan Palestina akan kami dukung untuk merdeka. Nah ini saudara-saudara, sederhanakah itu? Tapi itulah yang dikehendaki. Seolah-olah Israel ini suatu tanda yang menjadi perbentaan. Dan di sanalah orang-orang yang setia pada Tuhan akan bertahan sampai akhir. Dia tidak diombang-ambingkan oleh fanatisme terhadap partai, fanatisme terhadap suku, fanatisme terhadap bangsa, fanatisme terhadap politik. Dia hanya fanatis, konsis terhadap Tuhan yang menciptakan kehidupan ini. Tidak ada orang yang partai itu fanatik. Itu hanya orang-orang yang sebetulnya tidak terlalu normal, alias kurang satu on yang fanatik pada partai. Tidak ada itu. Partai tidak boleh kita fanatik. Anda boleh ikut partai apa saja. Tetapi kalau Anda yang satu pegang bahwa Anda tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, di sana ada jaminan hidup yang kekal. Amin. Banyak orang yang dulu fanatik pada partai, akhirnya kecewa.
Kecewa bagaimana? Ternyata semua sama saja kan gitu. Itulah manusia. Makanya jangan fanatik pada manusia. Jangan fanatik apalagi pada simbol. Nanti ada yang menganjurkan semua harus nyoblos partai ini. Karena di Alkitab pada kata-kata tanduk banteng. Nah sekarang mau ngomong apa lagi? Iya kan? Dulu ada yang begitu. Itu karena fanatisme pada partai. Salah saudara-saudara. Yesus tidak pernah kita mengajarkan, kamu harus masuk golongan Herodian. Kamu harus masuk golongan Farisi. Kamu harus masuk partai Farisi Persatuan, P3, tidak ada itu. Tapi kamu harus ikut saya. Ikutlah aku. Tinggalkan semua, ikutlah aku. Jadi Yesus meminta komitmen pada dirinya. Bukan pada organisasi apapun juga. Saudara-saudara yang terkasih. Memang saudara-saudara, satu hal itu adalah sangat penting untuk kita jadikan renungan, untuk kita jadikan suatu permenungan yang panjang bagi kehidupan gereja kita. Bahwa agar gereja benar-benar secara konsisten berdiri di atas firman Allah. Tidak berpihak ke kanan ke kiri. Tetapi dia lurus hanya memperjuangkan firman. Termasuk di dalam kasus militansi kelompok-kelompok tertentu. Orang berpikir, bayangkan. Siapa yang sangka, tapi kalau Tuhan mau bisa terjadi semua. Arogansi Amerika yang dulu tempat yang aman. Sampai ketika suku Tionghoa di Indonesia terancam karena kasus 11 Mei yang lalu. Semuanya perginya ke Amerika. Karena Amerika adalah tempat yang aman. Sekarang orang lagi mikir balik lagi ke Indonesia. Indonesia toh lebih aman dari Amerika. Walaupun di sana ada Taliban, tapi itu hanya besar suaranya. Ketika ditangkap polisi juga tidak bisa ngomong apa-apa kan gitu. Di dunia ini tidak ada tempat yang aman saudara-saudara. Hanya aman itu ada di sisi Tuhan. Amin. Tidak ada dunia tempat yang aman. Nanti kita di sini tidak aman, lari ke sana, ternyata di sana tidak aman lagi. Ya sudah kita berserah saja. Terserah Tuhan. Kita ini hidup kita ada di tangan Tuhan. Wah ini kelompok militan, ini menakutkan sekali. Menakutkan kita. Betapa militannya. Ya memang. Gedung itu ditabrak dan dia siap mati bersama reruntuhan itu. Coba kalau bukan orang yang militan, tidak mungkin. Di Indonesia tidak ada yang mengalahkan militannya kelompok Sableng ini, tidak ada. Orang Batak yang paling berani nggak bisa. Orang Batak militannya hanya berani nyanyi saja. Nekat orang Batak, makanya ada istilah BTL, Batak tembak langsung. Waktu 17 Agustus ada orang Batak, dia pokoknya militannya itu kan dia harus maju, nyanyi. Depan orang dia mengatakan, minta kesempatan, dia mau nyanyi. Mau menyambut kemerdekaan RI. Dia nyanyi ke depan, dipikir dia menyanyi lagu-lagu bagus. Ternyata lagu-lagunya upacara bendera. Maju tak gentar, membela yang benar. Itu yang dinyanyikan. Orang suaranya sudah jelek, ini kebetulan Batak yang jelek. Suaranya jelek, nekat lagi, kemudian barulah ya orang berbicara dengan sandal. Tidak berbicara turun, bicara dengan sandal. Sandalnya mulai masuk ke mimbar. Pertama dia dihantam dengan sandal itu, dia tidak terasa. Tak kena. Dia menghindar, tak kena. Lama-lama jengkel juga yang lempar. Dilempar, kena. Begitu dia kena langsung. Tak mempan. Majulah menang. Lari dia saudara-saudara. Paling militannya orang Batak hanya itu. Kalah dengan orang Arab. Kalau bicara teroris tidak hanya orang Islam. Abu Nidal itu agamanya Kristen. Di barat paling dikejar. Dia kelompok teroris itu. Abu Nidal. Itu orang Kristen. George Habas Kristen. Jadi di timur itu bukan persoalan agama. Itu persoalan karena harga diri diinjak-injak. Dan orang Arab itu memang orang paling berani.
Coba Anda lihat, makanya di Alkitab disebut orang Arab itu adalah pere Adam. Seorang yang lakunya seperti keledai liar. Keledai liar itu artinya benci dengan kemapanan, benci dengan establishment, benci dengan kehidupan sipil di kota. Tapi dia tuh hidupnya dengan semangat untuk bertahan hidup di padang pasir yang luas. Dari satu oase ke oase, dari satu sumber air ke sumber air yang lain. Makanya orang Yahudi kadang-kadang ketemu dengan orang Arab itu jengkel. Entah Kristen, entah Islam. Semuanya jengkel. Orang Arab itu kan mendapatkan stigma yang kurang bagus. Orang Yahudi sangat fanatik dengan rasnya. Kami akan menjaga kemurnian ras. Kalau tidak nanti agama Yahudi akan hilang. Jadi begitu takutnya mereka itu kalau di Israel, saudara, di Universitas Hebrew, itu ada banyak mahasiswa Yahudi, mahasiswa Arab. Itu begitu takutnya mereka kalau sampai kenalan dengan mahasiswa Arab. Suatu saat ada kisah ini, seorang mahasiswa Yahudi bertemu dengan pemuda Arab di sebuah tempat hiburan. Dia sudah terlanjur melantai dengan si pemuda Arab itu, baru kemudian dia mengucapkan kata-kata yang dia tahu itu adalah kata-kata Arab. Lalu dia bertanya, "Loh, berarti Anda adalah orang Arab?" "Iya, saya tidak mau lagi menari dengan kamu." Dia langsung pergi. Itulah kebencian orang Yahudi, jadi kelihatannya tidak ada apa-apa. Orang Arab apalagi namanya sekarang diganti-ganti supaya kelihatan lebih keren. Kalau namanya adalah katakanlah misalnya Syamir gitu diganti apa Abdul Samir gitu diganti misalnya Syamir Gibril atau siapa. Oh, dipikir orang Yahudi, padahal itu hanya untuk apa? Kamuflase supaya dia bisa menggait banyak gadis Yahudi. Itu banyak kisah-kisah Quran di Arab begitu. Lalu orang-orang Arab ini selalu setiap kali ada kerusuhan, setiap kali ada masalah, dia jadi kambing hitam. Kasihan dia kadang-kadang memang sudah hitam jadi kambing hitam. Selalu ketika terjadi pemboman WTC, lalu orang kejar teroris, lalu orang mengkaitkan dengan Arab. Padahal Taliban itu bukan Arab. Taliban itu ya Taliban, itu ras Persia itu sebetulnya. Satu ras dengan India, satu ras dengan Iran, makanya bahasa sehari-harinya itu bahasa dari. Namanya bahasa dari. Itu bahasa India, dialek Islam Afghanistan. Bahasanya Iran, bahasanya India, bahasanya Afghanistan itu dulu satu rumpun. Kayak bahasa Melayu, Indonesia, Sunda, Bali, kayak kira-kira seperti itu. Jauh sekali. Yang menjadi unsur pokok bahasa itu adalah bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu misalnya kata-kata Dharma, itu bahasa Sanskerta. Gerha itu artinya gedung, itu bahasa Sanskerta. Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Sanskerta. Yohanes pasal 1 ayat 1 menjadi bahasa Hindi, bahasa yang sekarang dipakai oleh orang-orang India sekarang. Adimen Vacanta, pada mulanya adalah firman. Dalam bahasa Urdu, ketika orang-orang India di Pakistan masuk Islam, bahasanya tetap bahasa yang kemarin. Tapi nama Tuhannya, Parameswar, diganti Allah. Kemudian jadilah bahasa Urdu. Hurufnya huruf Arab. Padahal logatnya, bahasanya aslinya bahasa India. Hurufnya diganti huruf Arab. Makanya bukan adimen wacanta, tapi ibtida kalamta, diganti ya. Kalam itu bahasa Arab, ibtida itu dari pengaruh Arab, tapi tetap itu bahasa di sana. Jadi itu bahasa Sanskerta itu menjadi bahasa Hindi, bahasa Malayalam, yang Kristen jadi bahasa Malayalam. Yang Islam jadi Urdu, yang Islam di Afghanistan dari bahasa dari, itu jadi satu rumpun, nggak ada kaitannya dengan Arab, tidak ada. Nggak ada kaitannya dengan Arab. Jadi kalau semua kemudian jadi Arab dituduh lagi, disindir sama penyanyi India. Kia karun hai, kuce hota he. Itu sindiran. Kia karun hai, lalu bagaimana ini? Artinya, Kia karun hai, lalu bagaimana ini? Kuce hotahi, sesuatu telah terjadi katanya. Jadi something wrong, sesuatu telah terjadi. Itu bahasa Hindi. Jadi satu rumpun dengan bahasanya
musyaraf ini Pakistan, satu rumpun dengan bahasanya Afghanistan, nggak ada kaitan dengan Arab. Tapi Arab jadi korban. Ada anekdot di Israel, saudara-saudara. Orang Yahudi saking takutnya kalau menjadi Arab. Kalau jadi Arab itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau nggak Islam, Kristen. Arab itu kalau di Palestina itu ada dua kemungkinan. Kalau nggak Islam, Kristen. Di Indonesia jarang orang tahu. Kristen itu kalau di Palestina identik dengan Arab. Jadi si Yahudi ini takut. Kalau dia kehilangan identitas keyahudiannya. Jangan-jangan saya dikawin sama pemuda Arab, si Husin atau si siapa itu. Saya kemudian jadi Kristen. Kalau nama Husin itu Islam. Nama El-Qori itu Kristen. Itu ya ada nama-namanya tertentu. Abdullah itu biasanya Islam maupun Kristen. Tapi kalau Abdul Masih mesti Kristen. Abdul Masih itu hamba Kristus artinya bahasa Arab. Nama Arab yang Abdul Masih itu mesti Kristen. Nah biasanya gitu. Saking takutnya. Biasanya di Universitas Hebrew. Itu kalau terjadi kerusuhan kecil-kecilan. Dia dikatakan. Ada traktat-traktat kecil gini. Disebarkan ke orang. Wahai gadis-gadis Yahudi. Hati-hatilah, si Husin itu dengan cara bagaimanapun juga akan tetap meminang kamu sampai kamu meninggalkan keyahudianmu. Lalu dikatakan, dilarang oleh Talmud untuk bergaul dengan laki-laki Arab. Karena laki-laki Arab adalah pemerkosa. Pernah terjadi suatu saat, seorang laki-laki Yahudi memperkosa perempuan Yahudi. Koran-koran Yahudi sudah terlanjur mengisukan bahwa seorang laki-laki Arab memperkosa perempuan Yahudi. Wah, langsung jadi kerusuhan. Ya, kerusuhan di sana. Orang-orang Yahudi cari orang Arab. Begitu dia disidangkan, ternyata dia orang Yahudi. Orang Yahudi itu langsung hilang gitu saja. Dan itu konflik rasial itu terjadi karena anak-anaknya Bapak Abraham yang satu. Bayangkan. Anaknya Bapak Abraham yang satu begitu dendamnya satu sama lain. Sehingga kemudian ada anekdot. Orang Amerika itu paling bangga dengan negaranya. Seperti orang Iran juga bangga dengan negaranya. Seperti orang Israel juga bangga dengan negaranya. Lalu Palestina. Ya negara aja belum punya apanya dibanggakan kan. Terus kemudian stigmanya, kesannya selalu dia itu jelek. Selalu kalau ada kerusuhan dia dijelekan. Si Amerika berkata, kami memiliki intelijen yang terbaik di dunia. Sehingga tidak ada satupun kejadian di bawah kolong langit di muka bumi ini yang tidak diketahui oleh CIA. Itu Amerika. Israel tidak mau kalah. Dia mengatakan, kami punya serdadu wanita yang terbaik di dunia. Sampai-sampai mereka tidak mungkin diperkosa oleh pemuda Arab. Itu orang Israel. Si Iran mengatakan, kami punya permadani Iran yang terbagus di dunia. Lalu di situ ada pemuda Arab Palestina terbengong-bengong di sana. Sudah negara tidak punya, tidak berhasil. Diejek terus lalu dikaitkan dengan pemerkosa. Lalu apa kebanggaanmu hai Arab Palestina? Dia berkata, saya lebih hebat dari kalian bertiga. Saking jengkelnya selalu dituduh. Ada pelecehan seks, dia dituduh Arab lagi. Ada kerusuhan Arab lagi. Taliban lawan Amerika, Arab lagi, dia jengkel. Saya memperkosa serdadu wanita di atas permadani Iran yang terbagus. Dan CIA tidak tahu. Wah, hebatlah saya. Jadi ketiga-tiganya kalah dengan saya. Yang saya ceritakan ini bukan karangan saya. Ini anekdot yang benar-benar hidup di kalangan masyarakat Palestina. Tetapi biasanya konflik-konflik itu kalau sudah antara orang Yahudi Kristen dengan Arab Kristen selesai. Amin saudara-saudara. Kristus mendamaikan di tengah pertentangan-pertentangan semacam itu. Biasanya diruncingkan dengan konflik agama. Diruncingkan dengan konflik agama. Dan Israel itu tidak semuanya Zionis. Tidak. Orang salah ini. Israel tidak semuanya Zionis. Ada saudara-saudara, orang Israel pada saat hari Sabat itu hari Sabtu, mereka itu jangankan belanja, jangankan keluar rumah, menyalakan lampu saja dosa. Itu orang Israel.
Makanya mereka suka menipu Tuhan, orang Israel itu. Jadi biasanya kalau lift itu untuk naik, tangga naik di sebuah hotel, itu disetel dulu sebelum hari Sabat. Jadi nanti Jumat sore jam 4, dan jam 6 Jumat, itu sudah hari Sabat. Jam 6 sore hari Jumat, sampai jam 6 sore hari Sabtu. Nanti di atas jam 6 sore sudah termasuk minggu. Itu hitungan waktu bagi orang Yahudi sampai sekarang begitu. Jam 4 atau jam 5 sore sebelum jatuh jam 6, itu lift Sabat itu sudah di setel. Jadi di setiap lantai dia itu berhenti sendiri. Jadi kan tidak mencet saya. Saya kan sekedar mekanik saja. Masuk ke dalam setiap lantai 1, turun sendiri. Jadi otomatis. Itu kan ngapusi Tuhan itu. Karena apa? Disetel dulu. Tuhan mengatakan, loh kamu kok bekerja hari Sabat? Loh saya tidak bekerja Tuhan. Tadi saya bekerjanya hari Jumat. Sekarang kan saya tinggal ini sama saja lah. Orang menyalakan lampu termasuk motret nggak boleh kalau hari Sabat. Itu dianggap pelanggaran terhadap Taurat. Dan itu dihukum. Lah yang namanya orang-orang Zionis yang datang dari barat ini, ada orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang ultra fanatik, yang biasanya disebut kaum Haredim tadi, biasanya mereka datang. Nah, mereka datang itu kemudian di Yerusalem, mereka tetap jualan. Dasar Yahudi memang. Biasanya hari Minggu besok orang kesana mau ke gereja. Jadi mereka butuh barang-barang yang bagus. Supaya ke gereja jadi wangi-wangi, jadi bagus-bagus. Kita jualan saja. Nah si Yahudi-Yahudi yang fanatik itu, yang mempertahankan hari Sabat, dia marah sekali dengan munculnya orang-orang Yahudi Barat yang tidak setia pada hari Sabat. Langsung dia mengatakan, Yemasamam, Yemasamam. Tuhan tidak mengampuni dosamu. Tuhan tidak mengampuni dosamu. Lalu mengatakan, go away Zionis, go away, come back to Tel Aviv. Kembali ke Tel Aviv, di sini tidak ada tempat bagi kamu, minggat kamu gitu. Lalu orang Indonesia dikatakan, wow, hati-hati, umat Islam sedang menghadapi Zionis dan Kristen. Lah apa hubungannya Zionis dengan Kristen? Saya kadang-kadang heran saudara-saudara. Tapi ya, kalau keheranan itu tidak terlalu lama karena Alkitab mengatakan seperti ini. Tetapi kamu, hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis-majelis dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka-muka penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Justru tatkala pencobaan itu datang, itu menjadi tempat bagaimana kita bersaksi. Ada seorang Palestina Kristen, namanya adalah Elias Sakur. Elias Sakur itu hidup di sekitar kota Ramallah. Kota Ramallah itu hampir 99, sekian persen Kristen. Jadi Islamnya itu hanya 1, sekian persen. Itu orang Arab Kristen yang ada di Palestina. Ramallah itulah kotanya Rahel. Makanya ada jerit tangis di Rama. Rahel menangisi anak-anaknya dan mereka tidak kembali. Rama dalam Alkitab itu sekarang menjadi Ramallah. Tempat itu tempat Kristen. Di sana berdirilah sebuah universitas Kristen yang namanya Universitas Birzeit. Lah, si keluarga Sakur ini tinggal dengan damai sebelum perang Israel tahun 67 di kota Ramallah. Orang-orang pada datang ke sana, orang Yahudi berdagang dari Irak, orang Yahudi berdagang dari Iran, berdagang permadani Persia, dan biasanya dijual di sana dengan ramah disambut. Orang-orang Islam pun datang dengan ramah disambut. Tidak pernah ada perang agama. Tiba-tiba muncullah kelompok Zionis datang ke situ. Kelompok Zionis itu Yahudi politik. Jadi kalau Yahudi biasa rukun dengan orang Kristen. Yahudi biasa rukun dengan orang Islam. Tapi kalau Yahudi politik yang tidak tahu agama, yang melanggar Sabat, pokoknya halal haram hantam, itu Yahudi yang Zionis ini, dia datang ke sana. Desa-desa Kristen itu direbut satu-satu. Desanya ditaklukkan, rumah-rumah penduduk dibolduser. Itu terjadi tahun 67. Pas sebelum perang Israel yang namanya perang Yom Kippur. Keluarga Kristen yang sangat baik ini, kemudian bapaknya ditahan oleh orang Yahudi, ibunya menghidupi anak-anaknya sendiri. Mereka sambil menangis,
rumah satu-satunya yang diwarisi secara turun-temurun oleh keluarga Kristen ini pun akhirnya direbut oleh orang-orang Yahudi. Katanya ini hak milik mereka yang diberikan Musa kepada mereka. Si Elias Sakur kecil kemudian akhirnya hidup dalam penderitaan, sekolahnya tidak lulus. Suatu saat saudara-saudara, Tuhan mengizinkan seorang anak laki-laki yang kecil bersama ibunya dan beberapa adiknya, dia akhirnya naik ke atas bukit di dekat kota Yeriko, tempat yang disebut bukit pencobaan itu. Dan dia berdoa pada Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, sampai kapanpun darah saya ini adalah Arab. Tetapi Engkau tahu sampai kapanpun aku ini adalah penyembah-penyembahmu. Sampai kapanpun saya ini adalah orang Kristen. Hanya karena saya Arab, maka saya dianiaya. Apakah adil hanya karena saya keturunan Ismail, maka saya terlunta-lunta di depan orang-orang Kristen Barat yang gak diakui. Kamu bukan Kristen murni karena kamu Arab. Ketika dia harus terlunta-lunta dalam perjalanan pengungsian, dia memasuki perbatasan Syria lewat yang namanya tempat di mana PBB berkuasa ini. Jalur Gaza di tempat di sana. Kemudian ketika dia lewat tempat itu, dia menyeberang ke Syria. Begitu dia menyeberang ke Syria, orang-orang Islam di Syria mengatakan, ini pengamis Palestina. Ini orang gembel dari Palestina. Dan sampai akhirnya keluarga Elias Sakur itu menjadi pengemis di kota Damaskus. Sampai dia kemudian kembali lagi ke Israel. Katanya Yahudi sudah menyerahkan tanah-tanah kita. Begitu dia masuk ke desa yang disayangi itu dengan jalan kaki. Ternyata desa itu direbut kembali. Dan mereka mengatakan, kamu tidak berhak atas tanah ini. Karena Tuhan telah mengaruniakan tempat ini kepada orang Yahudi. Keluarga Arab Kristen itu menjadi sangat menderita. Kemudian dia diungsikan di sebuah biara Kristen, Melkit, gereja Melkit. Si Elias Sakur meneruskan sekolahnya. Ketika dia meneruskan sekolahnya, lulus sekolah menengah, SMA, kemudian seorang imam dari gereja Melkit itu mengirim dia ke Perancis. Sudah, Anda adalah seorang siswa yang pandai. Karena itu Anda harus menjadi pendeta. Dikirim dia ke Perancis. Waktu dia di seminari Perancis, disambut oleh saudara-saudara Kristen di sana. Terima kasih, pada saat Natal ini kita akan merayakan Natal dengan saudara kita dari Tanah Suci. Wah, dia bangga. Diumumkan dari Tanah Suci. Saudara kita akan menyanyikan lagu-lagu Natal, memperingati kelahiran Yesus dari kota suci. Ketika dia sementara maju dikatakan, inilah dia anak Abraham, seorang Israel yang Kristen. Kemudian Elias Sakur protes, saya bukan Israel. Dia mengatakan, saya bukan Israel, saya orang Arab. Terima kasih, mari saudara kita orang Israel ini akan menyanyikan lagu Natal. Lalu dia mengatakan, apakah menjadi orang Arab itu berdosa di mata orang Barat? Kenapa saya harus dibenci? Saya ini Arab bukan Israel, tapi saya tahu saya adalah pengikut Yesus Kristus. Itulah penderitaan Elias Sakur. Kemudian setelah dia ditahbis menjadi seorang pendeta, seorang abuna, kemudian dia diizinkan Tuhan untuk masuk di Universitas Hebrew, di universitas yang berbahasa Ibrani. Sekarang orang ini adalah menjadi salah seorang pejabat gereja di kota Ramallah. Elias Sakur dari gereja Melkit. Justru pada saat peperangan di mana kebencian telah dipupuk, di mana permusuhan saling membenci, saling memusnahkan, dia membawa Injil Yesus Kristus. Dan dia menyadarkan pada orang-orang Kristen bahwa menjadi Kristen tidak harus menjadi orang Barat. Saya adalah orang Arab, darah saya Arab, tapi sampai kapanpun saya adalah pengikut Kristus. Coba, misalnya kisah ini dibaca oleh Ahmad Sumargono, komentar dia apa? Ini orang Arab Kristen, dan dia setia pada kebangsaannya, tetapi dia setia juga pada imannya. Sampai dia sekarang ini menjadi pemimpin gereja yang disegani. Adalah anak pengungsi dari satu camp ke camp yang lain. Dari suatu tenda pengungsian ke tenda pengungsian yang lain.
dianggap pengemis, dianggap gembel, dianggap tidak memiliki harga diri. Tetapi dia tidak menyangkal Yesus. Kalau misalnya dia mengatakan, ya sudah, saya menjadi Islam saja, mungkin dia diterima jadi anggota Hamas. Kemudian dia perang dengan Israel. Israel bawa pistol, dia bawa bom molotov. Israel bawa satu, mati banyak. Dia bawa bom molotov satu, mati 2 orang. Cuman itu, Israel mati 20 orang gitu kira-kira. Ini yang terjadi saudara-saudara. Jadi justru tatkala engkau diserahkan ke majelis-majelis agama, engkau adalah kesempatan untuk bersaksi. Banyak sekali justru orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus karena kesaksian orang Arab ini. Kesaksian Elias Sakur ini. Dan sekarang kisah yang mengharukan dari seorang Elias Sakur itu telah ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Saudara Sedara. The Blood Brother. Ini ditulis dengan sangat mengharukan. Dia menulisnya itu dengan luar biasa. Yesus itu hidup pada setiap hati orang. Yesus itu hidup dalam setiap pencarian orang. Dan dia tidak pernah memandang bulu. Apakah engkau Arab? Apakah engkau Tionghoa? Apakah engkau Batak tembak langsung? Apakah engkau Jawa? Tidak ada urusan. Tuhan menciptakan semua manusia, di matanya adalah sama. Amin. Siapa yang menyangkal ini, dia akan melawan kodratnya Tuhan. Dan Yesus walaupun dia ditekan, walaupun dia dilarang, walaupun dia dibatasi, dia tetap hidup di sanubarinya orang Arab. Ini luar biasa. Ratusan tahun saudara-saudara. Seorang doktor dari Libanon namanya Tarif Khalidi. Tarif Khalidi adalah seorang keluarga Kristen dari gereja Maronit. Pada tahun 88 dia menyajikan penelitiannya di The Near East School of Theology di Beirut. Dia menulis tentang The Arab Jesus. Dia menggambar dalam situasi konflik politik, satu jatuh kepada politik yang lain, dari satu fitnah politik ke fitnah politik yang lain. Nama Yesus hidup di tengah-tengah mereka. Ini luar biasa. Dan dia menulis satu buku, saya baru mendapatkan bukunya ini, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tipis sekali. Ini saya terjemahkan langsung dari tulisan seorang yang bernama Tarif Khalidi. Sudah bisa mendapatkannya di depan. Saya mendapatkan ini dari Beirut di Libanon, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Orang-orang Arab ternyata tidak bisa diikat dengan agama tertentu, tidak bisa. Di sana Islam masuk ke sana dan orang-orang Kristen kadang-kadang dilarang membaca Injil. Dilarang. Di satu pihak, Al-Quran tidak bisa memuaskan spiritualitas orang-orang Arab awam ini. Akhirnya mereka mengedarkan versinya Yesus sendiri dalam bahasa Arab. Contohnya begini. Ada seorang laki-laki, ini ceritanya orang Arab awam ini, bertemu dengan Yesus dalam mimpi. Kemudian dia bertanya, wahai rohullah, wahai roh Tuhan, apakah benar engkau disalib? Yesus menjawab, ya, saya memang disalib. Paginya, laki-laki ini menceritakan pada seorang faqih, seorang ahli ilmu fikih, ilmu hukum Islam. Dia tanya, wahai ulama, apakah pendapat Anda? Katakanlah, tadi malam saya bermimpi bertemu dengan Yesus. Dan saya bertanya kepadanya, apakah benar dia disalib? Lalu dia menjawab, ya, saya memang benar disalib. Apakah pendapatmu? Apakah mimpi saya benar? Saya benar-benar ketemu Yesus, kata laki-laki ini. Lalu ulama mengatakan, mimpimu itu tidak benar. Karena telah ditentukan bahwa Yesus itu ma khataluhu wa ma salabuhu walakin subiyalahum. Tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi yang disamarkan bagi mereka. Jadi versi resminya Islam kan gitu. Yesus diganti, wajahnya orang lain, Yesus naik ke surga kan gitu versinya. Nah, dia sendiri tidak puas dengan versi itu. Kalau benar Tuhan itu mengganti dengan orang lain, ganti disalib, di mana keadilan dia? Masa ratusan tahun Yesus disalib, disangkal katanya bukan disalib, diganti dengan orang lain. Bagaimana mungkin? Keadilan Tuhan ada di mana? Apakah dia bisa mengorbankan orang dengan ilmu yang namanya simsalabim mengganti orang lain?
Lalu akhir dari kisah itu ditulis oleh Dr. Khalid Khalidi dalam legenda itu. Seorang hanya tahu kalau dia mengalami. Dan dia yang lebih berhak untuk mengatakannya karena dia mengalami. Artinya apa? Doktrin apapun, dogma apapun yang dipaksakan kepada masyarakat tidak akan mampu mengusir Yesus dari sanubari orang yang berseru pada namanya. Amin. Yesus tidak pernah hilang ketika dibuat sebuah rekayasa politik, rekayasa apapun untuk menghilangkan namanya dari muka bumi. Yesus tetap hidup. Dia tetap hidup, bahkan sekarang ini ada banyak buku-buku Islam yang secara fair sudah mulai mengakui. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang ulama dari orang Arab juga, namanya adalah Mahmud Mustafa Ayub. Buku ini saya bahas dalam buku yang baru saya tulis, diterbitkan oleh Yayasan Andi. Nanti bulan depan akan dibahas di Jogja, di IAIN Sunan Kalijaga pada bulan depan. Ini judulnya Menuju Dialog Teologis Kristen Islam, Wacana Mitra Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirat, diterbitkan oleh Yayasan Andi. Mustafa Ayub berkata bahwa menurut indikator ayat-ayat Al-Quran sendiri memang benar. Tidak ada yang menyangkal kalau peristiwa historis penyaliban itu memang terjadi dalam sejarah. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini menyadarkan kepada kita sampai dengan kata-kata akhir dalam ayat ini yang berbunyi demikian. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Amin. Mari kita buktikan bahwa kita adalah orang yang bertahan sampai kesudahannya. Kita buktikan bahwa kita adalah orang yang bertahan sampai Yesus Kristus datang pada hari Maranatha. Dia menjemput umatnya dan kita siap menjadi pengantin-pengantin baginya. Marilah kita riasi diri kita secantik mungkin sebagai pengantin bagi dia. Dengan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan buah-buah rohani. Buah-buah roh yang kita hasilkan. Yang memaafkan orang lain, yang mencintai, mengasihi. Membawa damai di tengah-tengah peperangan. Membawa kepastian di tengah-tengah ketidakpastian. Membawa pengampunan di tengah-tengah kebencian, di tengah-tengah politik dendam, di tengah-tengah tidak ada harapan. Kita menawarkan pengharapannya satu. Tatkala sekalipun kita ditangkap, sekalipun Tuhan mengizinkan barangkali kita mempertanggungjawabkan sesuatu yang dituduhkan kepada kita, jangan takut dan gentar. Bukan kamu yang berkata-kata, tapi Roh Kudus. Sudah percaya ini adalah jaminan Tuhan bagi kita. Kalau kita percaya bahwa ini jaminan Tuhan bagi kita, mari kita arahkan bukan pada Yerusalem yang penuh konflik itu, pada Yerusalem baru. Di sana tidak ada kertak gigi dan air mata. Di sana ada damai. Yerusalem kota mulia. Bukan Yerusalem yang sekarang ini. Yerusalem yang sekalipun menjadi rebutan tiga agama, tapi di sana masih ada iklan tentang gigolo. Yerusalem sekarang ini yang penuh maksiat, yang penuh kebencian, yang penuh dendam, yang penuh dengan segala macam pelecehan dan amoralitas. Tetapi Yerusalem yang di sana, dengan kita mengarahkan Yerusalem yang baru, tempat di mana Kristus ada dan kita akan ada bersamanya, kita tidak akan mengalami kekecewaan untuk selama-lamanya. Dengan kita melihat Yerusalem, tanah air kita yang sejati, maka di sana tidak ada diskriminasi ras, tidak ada warna kulit yang dibedakan. Tidak ada di sana perbedaan-perbedaan yang lain. Kecuali karena iman kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala gereja kita.